Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Sintia Harahap. Saya semester 3 kelas 3B. Saya dari Prodi Perbankan Syariah. Di sini saya ingin memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah Hukum Perdata Islam di Indonesia yang diampu oleh dosen Bapak Jeffrey Tarantang, SSY, SHMH. Di sini saya akan membahas materi tentang sistem penyelesaian sengketa masa Islam Klasik di negara-negara Islam. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah berdasarkan tradisi Islam Klasik. Yang pertama ada al-sul atau perdamaian, yang kedua ada tahkim, yang ketiga ada wilayat al-qadha atau kekuasaan kehakiman. Wilayat al-qadha dibagi lagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada al-hisbah, yang kedua ada al-majalim, dan yang terakhir ada al-qadha atau peradilan. Pembahasan yang pertama ada al-sul atau perdamaian. Secara bahasa, sul berarti meredam pertikaian. Sedangkan menurut istilah, sul berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Perdamaian harus menjadi fundamen dalam menyelesaikan sengketa. Al-Quran sendiri menyatakan bahwa perdamaian itu adalah cara yang terbaik dalam menyelesaikan sengketa. Dalam surah An-Nisa ayat 126 yang terjemahannya, perdamaian itu adalah perbuatan yang baik. Dari perjanjian damai itu lahir suatu ikatan hukum yang masing-masing pihak berkewajiban untuk melaksanakannya. Perlu diketahui bahwa perjanjian damai yang sudah disepakati itu tidak bisa dibatalkan secara sepihak. Jika ada pihak yang tidak menyetujui si perjanjian itu, maka pembatalan perjanjian itu harus atas persetujuan kedua belah pihak. Ada 3 rukun yang harus dipenuhi dalam perjanjian perdamaian yang harus dilakukan oleh orang yang melakukan perdamaian, yakni ijab, qabul, dan lafaz. Dari perjanjian damai tersebut, jika ketiga hal ini sudah terpenuhi, maka perjanjian itu telah berlangsung sebagaimana yang diharapkan. Selanjutnya, pembahasan yang kedua ada tahkim. Dalam perspektif Islam, arbitrase dapat dipadankan dengan istilah tahkim. Tahkim sendiri berasal dari kata hakama. Secara etimologi, tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Secara umum, tahkim memiliki pengertian yang sama dengan arbitrase yang dikenal dewasa ini, yakni pengangkatan seseorang atau lebih sebagai wasit oleh dua orang yang berselisih atau lebih, guna menyelesaikan perselisihan mereka secara damai. Orang yang menyelesaikannya disebut hakam. Pengertian tahkim dikemukakan juga oleh kelompok ahli hukum Islam, mazhab Hanafiyah, adalah memisahkan persengketaan atau menetapkan hukum di antara manusia dengan ucapan yang mengikat kedua belah pihak yang bersumber dari pihak yang mempunyai kekuasaan secara umum. Sedangkan pengertian tahkim menurut ahli hukum dari kelompok Syafi'iyah, yaitu memisahkan pertikaian antara pihak yang bertikai atau lebih dengan hukum Allah atau menyatakan dan menetapkannya hukum cara terhadap suatu peristiwa yang wajib dilaksanakannya. Lembaga arbitrase telah dikenal sejak zaman pra-Islam. Pada saat itu, meskipun belum terdapat sistem peradilan Islam yang terorganisir, setiap ada persengketaan mengenai hak milik, hak waris, dan hak-hak lainnya, seringkali diselesaikan melalui juru damai atau wasit, yang ditunjuk oleh mereka yang bersengketa. Lembaga ini terus berlanjut dan dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa dengan memodifikasi yang pernah berlaku pada masa pra-Islam. Ruang lingkup arbitrase hanya terkait dengan persoalan yang menyangkut hukukul ibad atau hak-hak perorangan secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak perorangan yang berkaitan dengan harta bendanya. Selanjutnya, wilayat al-qadha atau kekuasaan kehakiman. Wilayat al-qadha dibagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada al-hisbah. Al-hisbah adalah lembaga resmi negara yang diberi wewenang untuk menyelesaikan masalah atau pelanggaran ringan yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan untuk menyelesaikannya. Menurut Al-Mawardi, kewenangan lembaga hisbah ini tertuju kepada 3 hal.
Yang pertama, dakwaan yang terkait dengan kecurangan dan pengurangan takaran atau timbangan. Yang kedua, dakwaan yang terkait dengan penipuan dalam komoditi dan harga seperti pengurangan timbangan di pasar dan menjual bahan makanan yang sudah kadaluarsa. Yang ketiga, dakwaan yang terkait dengan penundaan pembayaran hutang, padahal pihak yang berhutang mampu membayarnya. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kekuasaan Al-Hizbah ini hanya terbatas pada pengawasan terhadap penunaian kebaikan dan melarang orang dari kemungkaran. Selanjutnya ada Al-Majalim. Badan ini dibentuk oleh pemerintah untuk membela orang yang teraniaya akibat sikap semena-mena dari pembesar negara atau keluarganya, yang biasanya sulit untuk diselesaikan oleh pengadilan biasa dan kekuasaan Hizbah. Kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat atau pejabat pemerintah seperti sogok-menyogok dan tindakan korupsi. Orang yang berwenang menyelesaikan perkara ini disebut dengan Wali Al-Mujalim. Melihat kepada tugas yang dibebankan kepada wilayah Al-Mujalim ini, maka untuk diangkat sebagai pejabat dalam lingkungan Al-Mujalim ini haruslah orang yang pemberani dan sanggup melakukan hal yang tidak sanggup dilakukan oleh hakim biasa dalam menundukkan pejabat dalam sengketa. Seseorang yang pengecut dan tidak berwibawa tidak layak untuk diangkat sebagai pejabat yang melakukan tugas di lingkungan Al-Mujalim. Tugas Al-Mujalim pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Namun, badan ini baru berkembang pada pemerintahan Bani Umayyah pada masa pemerintah Abdul Malik ibnu Marwan. Menurut Al-Mawardi, bahwa Abdul Malik ibnu Marwan adalah orang yang pertama sekali mendirikan badan urusan Al-Mujalim dalam pemerintahan Islam, khususnya dalam pemerintahan Bani Umayyah. Kemudian, Khalifah Umar ibnu Abdul Aziz memperbaiki kinerja lembaga Al-Mujalim tersebut. Selanjutnya yang terakhir ada Al-Qadha atau peradilan. Menurut arti bahasa, Al-Qadha berarti memutuskan atau menetapkan, menurut istilah berarti menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikannya secara adil dan meningkat. Adapun kewenangan yang dimiliki oleh lembaga ini adalah menyelesaikan perkara tertentu yang berhubungan dengan masalah al-ahwal asy-syakhsiyah atau masalah keperdataan termasuk di dalamnya hukum keluarga dan masalah jinayat, yakni hal yang menyangkut pidana. Orang yang diberi wewenang menyelesaikan perkara di pengadilan disebut dengan kadi atau hakim. Dalam catatan sejarah Islam, seorang yang pernah menjadi kadi atau hakim yang cukup lama adalah Al-Qadi Syuraih. Beliau memangku jabatan hakim selama 2 periode sejarah, yakni pada masa penghujung pemerintah Khulafaur Rasyidin atau masa Khalifah Ali ibnu Abi Thalib dan masa awal dari pemerintahan Bani Umayyah. Di samping tugas-tugas menyelesaikan perkara, para hakim pada pemerintahan Bani Umayyah juga diberi tugas tambahan yang bukan berupa penyelesaian perkara, misalnya menikahkan wanita yang tidak punya wali, pengawasan Baitul Mal, dan mengangkat pengawasan anak yatim. Melihat ketiga wilayah Al-Qadha atau kekuasaan kehakiman bila dipadankan dengan kekuasaan kehakiman di Indonesia, nampaknya 2 dari 3 kekuasaan kehakiman terdapat kesamaan dengan peradilan yang ada di Indonesia. Dari segi substansi dan kewenangannya, wilayah Al-Mujalim bisa dipadankan dengan peradilan tata usaha negara. Wilayah Al-Qadha bisa dipadankan dengan lembaga peradilan umum dan peradilan agama, sedangkan wilayah Al-Hizbah secara substansi tugasnya mirip dengan polisi atau Kamtibmas Satpol PP. Berdasarkan dari materi yang sudah saya jelaskan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa dalam menyelesaikan permasalahan sengketa ekonomi syariah berdasarkan tradisi Islam klasik dapat ditempuh dengan cara yang pertama al-sul atau perdamaian. Secara bahasa, sul berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah sul berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Yang kedua ada tahkim. Tahkim berarti menjadikan seseorang sebagai pencegah suatu sengketa. Yang ketiga, wilayat Al-Qadha atau kekuasaan kehakiman dibagi menjadi 3, yaitu Al-Hizbah,
al-majalim, dan al-qada atau peradilan.